Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atul Kadir, NIM Q1A118063, dari jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan angkatan 018 dari kelas B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebuah tugas teknologi fermentasi mengenai fermentasi tempe. Tempe adalah makanan khas dari daerah Indonesia yang terbuat dari fermentasi terhadap biji kedelai atau beberapa bahan lain yang menggunakan beberapa jenis kapang Rhizopus seperti Rhizopus oligosporus, RH oryzae, RH stololifer, kapang roti, atau RH arzizus. Sediaan fermentasi ini secara umum dikenal sebagai ragi tempe. Kapang yang tumbuh pada kedelai menghidrolisis senyawa-senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana yang mudah dicerna oleh manusia. Tempe kaya akan serat pangan, kalsium, vitamin B, dan zat besi. Secara umum, tempe berwarna putih karena pertumbuhan miselia kapang yang merekatkan biji-biji kedelai sehingga berbentuk tekstur yang memadat. Degradasi komponen-komponen kedelai pada fermentasi membuat tempe memiliki rasa dan aroma khas berbeda dengan tahu tempe. Rasa buatan tempe. Pertama, agar benar mendapatkan biji kedelai yang bagus, dilakukan penyortiran. Caranya, tempatkan biji kedelai pada tampah, kemudian ditampi. Yang kedua, biji kedelai dicuci dengan air yang mengalir. Ketiga, biji kedelai yang sudah bersih ke dalam panci bersih air. Kemudian direbus selama 30 menit atau sampai mendekati setengah matang. Kedelai yang sudah direbus direndam selama semalam hingga menghasilkan kondisi asam. Keesokan harinya, kulit harinya dikupas. Caranya, kedelai dimasukkan ke dalam air, kemudian diremas-remas sambil dikuliti hingga akhirnya didapatkan keping-keping kedelai. Yang keenam, keping kedelai dicuci sekali lagi dengan cara yang sama seperti mencuci beras yang ditanak. Keping kedelai dimasukkan ke dalam dandang lalu dianak, mirip dengan memasak nasi. Setelah matang, angkat lalu dia dihamparkan tipis-tipis di atas tampah. Fermentasi pembuatan tempe yaitu C6H12O6 menghasilkan 2C2H5OH plus 2CO2 plus 2 ATP. Energi yang dilepaskan banding 118 kJ per mol, dijabarkan sebagai gula, glukosa, fruktosa, atau sukrosa, menghasilkan alkohol etanol plus karbon dioksida plus energi. Merupakan bakteri pembusuk dan patogen yang mungkin mengontaminasi tempe karena bakteri tersebut umum terdapat dalam tanah dan kadang dijumpai pada kedelai. Penelitian pada tahun 1987 melaporkan tingginya kontaminasi B. cereus pada 11% dari 110 sampel tempe di Belanda. Pertumbuhan B. cereus tidak dihambat oleh fermentasi diduga karena produksi asam laktat yang tidak cukup untuk menurunkan pH hingga akhir fermentasi. Kontaminasi B. cereus dalam jumlah yang rendah tidak mempengaruhi mutu tempe sehingga berpotensi membahayakan konsumen karena B. cereus dapat menghasilkan toksin. Kontaminasi B. cereus dalam jumlah yang tinggi menghasilkan tempe dengan sifat organoleptik yang tidak dapat diterima konsumen. Pembuatan tempe yang tidak higienis meningkatkan risiko kontaminasi bakteri pembusuk maupun patogen. Bacillus cereus merupakan bakteri pembusuk dan patogen yang mungkin mengontaminasi tempe karena bakteri tersebut umum terdapat dalam tanah dan kadang dijumpai pada kedelai. Sekian dari saya, penjelasan materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.